Kota bertembok paling besar di kawasan Kowloon, Hong Kong, adalah sebuah kawasan kumuh yang dibangun pada dekade tahun 1980-an yang akan menjadi medan pertempuran yang paling mematikan. Dengan sangat epik, film ini menyajikan pertarungan khas film kungfu di era Jackie Chan ataupun Jet Li. Inilah dia. Di awal film kita diperlihatkan negara Hong Kong akhir tahun 1980-an. Di sana orang-orang sedang berpesta dan menari dengan lepas tanpa beban di sebuah klub malam tentunya. Lalu seorang pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Big Boss yang diperankan oleh Sammo Hung duduk bersama dengan seorang kepercayaan yang bernama Power atau Empat. Yang ternyata di ruangan bawah tanah klub malam itu adalah tempat arena bertarung ilegal. Host selalu berteriak agar semua pengunjung untuk memasang taruhannya. Di sana, dua orang petarung sedang adu jotos dan baku hantam. Rules atau aturan dalam pertarungan ini tidak ada atau bebas dan tentu saja ini sangat membahayakan nyawa si petarung. Dan boleh menggunakan cara apa saja. Ini salah satu pertarungan baku hantam yang ilegal yang tentunya barbar. Si petarung yang berambut cepak yang bernama Chan Lok Kwan kelihatan lebih unggul daripada lawannya. Diketahui dia adalah pendatang baru yang datang ke Hong Kong. Tentunya masuk secara ilegal karena dirinya tidak mempunyai KTP untuk tinggal di sana. Si Gondrong akhirnya dikalahkan oleh Lok Kwan. Kemudian menghadap Big Boss dan ingin menerima bayaran atas kemenangannya. Lalu si Big Boss ingin Lok Kwan bergabung dengan dirinya, akan tetapi dirinya menolak secara mentah-mentah ajakan si bos besar itu. Melihat attitude Lok Kwan ketika akan mengambil uang dari si Big Boss, si For yang berada di sampingnya pun marah, katanya dia harus sopan kepada yang lebih tua. Lok Kwan yang diketahui tidak mempunyai KTP akan mempergunakan uangnya untuk biaya bikin KTP kepada si Big Boss. Dia akan membuatkan untuknya itu selesai dalam waktu 2 minggu. Lok Kwan yang membutuhkan uang terpaksa pergi dari sana dengan tangan kosong ataupun garing. Di sana Lok Kwan bekerja di pasar dekat pelabuhan. Dia bergerak secara hati-hati dan menghindari polisi patroli karena KTP-nya belum jadi. Saat itu Hong Kong tahun 1980-an ditetapkan PBB sebagai negara penerima suaka pengungsi dari berbagai negara. Pengungsi yang berdatangan ke sana sudah hampir 60.000 orang dan itu membuat Hong Kong semakin padat. Lok Kwan cuma ingin bertahan hidup dan dia akan melakukan pekerjaan apa saja. Waktu 2 minggu pun akhirnya tiba, lalu dia diajak oleh bawahan si Big Show, maksudnya si Big Boss, untuk memasuki area gudang dalam pelabuhan. Di sana ternyata tempatnya uang ilegal berputar dan di sanalah juga kerajaan bisnis gelap Big Boss bermarkas. Big Boss lalu menyerahkan KTP-nya dengan cara dilemparkan kepada Lok Kwan. Setelah diperiksa, ternyata itu hanyalah KTP palsu tulisan tangan yang tidak ada bagus-bagusnya. Si Songong Por pun mengatakan dengan uangnya kemarin dia hanya bisa mendapatkan kartu ini saja, nggak cukup untuk biaya KTP asli. Dan ya, jelas Lok Kwan menolaknya, dia tak mau kartu ini, dia ingin uangnya dikembalikan. Kemudian dia diancam dan dimarahi, jangan coba macam-macam di sini, lalu dirinya pun diusir. Lok Kwan yang tidak terima dengan semua ini, dia langsung berlari sembari mengambil tas uang yang menumpuk dan sedang dihitung oleh para pekerja, kemudian kabur dari sana. Semua anggota geng dengan segera mengejarnya. Diketahui area tersebut sangatlah luas sehingga Lok Kwan dengan gampang melarikan diri sekuat tenaga, lalu dirinya berhasil menaiki sebuah bus dan pergi dari sana. Tapi orang-orang ini berhasil menyusulnya dan terjadi baku hantam di antara mereka. Ternyata lawan gelut si Lok Kwan ini bukanlah orang sembarangan, apalagi si For dirinya terlihatlah sangat kuat. Hasilnya Lok Kwan terlempar dari depan bus yang membuat supir menghentikan busnya secara mendadak. Keduanya keluar dari bus dan Lok Kwan kembali berlari melarikan diri. Tanpa disadari dia memasuki area Kowloon. Komplek apartemen atau lebih pantas disebut rumah susun paling padat dan kumuh di area itu. Dan itu adalah wilayah kekuatan tornado Ken Pung. For dan anak buahnya segera berhenti, mereka tak berani masuk. Anak buah tornado datang menyapanya, apa yang mereka lakukan di sini? For menjawab, orang yang baru masuk tadi melarikan uang bosnya. Orang bermotor ini segera ke dalam menyuruh anak buahnya mengawasi For. Lok Kwan masuk dan melihat area itu semua orang sibuk bekerja, banyak toko makanan dan penjual di dalam. Mereka menganggap Lok Kwan mengganggu dan disuruh minggir. Lok Kwan bersembunyi di sebuah sudut, dia membuka isi tasnya. Barulah dia tahu isi tasnya ternyata adalah narkobi. Lok Kwan sangat kesal, dia mengira isinya adalah uang. Dia melihat ada pemakai di sudut lorong. Bertanya di mana dia membelinya.
Setelah mendapat tempatnya, Lo Kwan mencarinya dan naik ke ruangan atas. Pria bermotor ini bernama Sun Hyat. Tangan kanan tornado. Dia melihat Lo Kwan dan memacu motornya naik ke atas. Lo Kwan menemukan tempatnya, semua penghuni membeli barangnya di sini. Lo Kwan bertanya ke kelompok orang ini. Dia punya stok yang ingin dijual. Orang-orang ini memeriksa barangnya. Menyangka Lo Kwan orang luar yang berani menjual barang. Lalu dihajar. Lo Kwan tentu saja melawan. Gelut kembali terjadi. Lo Kwan melawan dengan sekuat tenaga. Kemampuan bertarungnya cukup hebat. Saat dia ingin kabur, Hun Yat datang dengan motornya. Lalu bertanya, siapa dia? Kenapa dia membuat keributan di Kowloon? Lo Kwan mengaku dia hanya ingin mencari uang. Dia tak sengaja masuk ke sini, tapi Sun Yat menyerangnya. Orang ini sangat ahli dengan pisau. Lo Kwan naik ke lantai atas. Hun Yat mengejarnya. Lalu Lo Kwan membuat senjatanya sendiri. Keduanya sama-sama ahli. Tapi makin banyak orang yang datang. Lo Kwan lalu lompat ke lantai bawah. Dia berusaha melarikan diri dari orang-orang ini dan dikejar. Tak sengaja dia masuk ke dalam sebuah salon dan menyandera seorang pak tua di sana. Yang tak disangka dia malah menyandera si tornado Long Kwen Pung. Semua orang-orang terdiam dan dia sangat gampang dihajar. Kemampuan Ken Pung di luar levelnya. Bahunya terluka, tapi ia masih berusaha mengambil tasnya. Kemudian difatality oleh Kwen Pung. Fatality. Lalu Hun Yat mengembalikan tasnya dan Lo Kwan melompat ke bawah. Dengan kondisi yang kepayahan, dia tetap berjalan menelusuri lorong-lorong di sana. Bahkan ada polisi patroli di sana. Lo Kwan menghindarinya dan masuk ke lorong-lorong sempit dan naik ke balkon apartemen warga. Karena tak tahan, Lo Kwan terpaksa beristirahat di sana. Orang yang ada di dalam membantunya memberi makan dan anak perempuan memberikannya minuman. Lo Kwan tak menyangka ada orang-orang baik yang membantunya. Bahkan ada orang yang bermasker memberinya petunjuk. Merangkaklah dia ke bawah. Turun 2 lantai cari tempat yang ada teras besar berwarna pink. Nanti akan ada orang yang bernama Lung Kwen Pung akan membantunya. Lo Kwan pun dengan sisa tenaganya berusaha turun, tapi dia kembali terjatuh. Tak disangka dia jatuh di depan apartemen bos tornado. Lung Kwen Pung bertanya, kenapa dia belum pergi? Lo Kwan menjawab bahwa dia hanya ingin mencari uang. Lo Kwan meminta bantuan, dia ingin menukar benda ini dengan uang. Kwen Pung jadi tahu, Lo Kwan bukanlah bagian dari kelompok gangster. Sun Yat menjelaskan barang itu milik Big Boss. Por dan anggotanya sedang menunggunya di luar. Lo Kwan mengaku dia ditipu oleh Big Boss. Dia baru saja tiba di Hong Kong dan mengaku tak punya keluarga. Kwen Pung entah mengapa jadi kasihan dengan orang ini. Dia meminta Lo Kwan memberikan tas itu padanya. Lo Kwan kemudian turun dengan susah payah. Dengan sopan santun dia mengembalikan tas dengan tangannya. Kwen Pung pun menyuruh Sun Yat membawa Lo Kwan untuk diobati. Sun Yat menyuruhnya turun malam itu juga. Kwen Pung mengembalikan narkobi yang dicuri Lo Kwan ke Big Boss. Orang ini terbangun dari tidurnya. Dia heran kenapa orang ini bisa ada di sini. Kwen Pung meminta masalah ini selesai. Dia sudah menambahkan kompensasi uang. Big Boss heran apa hubungan pencuri tadi dengan Kwen Pung. Dia bersiap jika ingin diserang. Ternyata Kwen Pung hanya ingin memberikan komik kepadanya. Karena masih kesal, Big Boss langsung memakinya. Lo Kwan diobati oleh pria bertopeng kain yang tadi ia temuinya yang menuntunnya kepada Lung Kwen Pung. Dan orang ini bernama Xin Yi. Sun Yat juga kemudian datang dan berkata bahwa dulu dirinya ini mempunyai wajah seperti Jimin BTS, tapi sekarang dia jadi mudah tersinggung. Sun Yat kemudian menyerahkan kertas kontrak pada Lo Kwan yang berarti masalahnya sudah selesai dengan si Big Boss. Mereka sudah mengurusnya, dia bisa tanda tangan di sini dan bekerja di Kowloon karena Tornado telah membayar hutang ke Big Boss. Lo Kwan berterima kasih, dia akan bekerja dan membayar hutangnya, dia hanya ingin menghasilkan uang. Besoknya Lo Kwan mulai bekerja di kota paling padat ini, mulai dari membantu membuat makanan dan membersihkan daging. Terlihat bos daging ini sangat cepat menjelaskan tugasnya. Itu membuat Lo Kwan bingung, tapi dia tetap menjalani hari-harinya di sini. Dia akan bertahan demi anggota keluarganya di Cina daratan. Dulu dia ikut dengan kapal kecil menyeberang lautan demi sampai ke Hong Kong dan itu sangat mengerikan. Lo Kwan lalu terbangun dari tidurnya. Kwen Pung walaupun penguasa, dia sangat baik kepada semua orang. Dia tak pernah membeda-bedakan penduduk di sini. Lo Kwan akan mengerjakan tugas apa saja. Terlihat dia sedang mengantarkan gas ke salon rambut milik bos Kwen Pung. Dia sangat ramah pada para manula. Lo Kwan mulai terbiasa dengan kehidupan di sini. Lung Kwen Pung melihat bahwa Lo Kwan sangatlah rajin.
Tak sengaja hari itu Lokwan melewati sebuah kuil di dalam kota. Dia melihat banyak tanda sayatan pedang di tembok. Dia selalu menyimpan uang dari hasilnya dia bekerja. Dan hari itu dia disapa Quenpung dari lantai atas. Dia akan mengajaknya makan ikut dengannya. Hari itu Lokwan menikmati makan daging pertamanya sejak sampai di Hong Kong. Bos ini sangat ramah dengannya. Lokwan makan dengan lahap, katanya ini lezat sekali. Quenpung pun tahu tujuan Lokwan bekerja keras adalah karena dia ingin mendapatkan KTP di Hong Kong. Quenpung berkata dia akan membantunya tapi biayanya sangat mahal. Dan kemudian menyuruh Sen Hiat membersihkan loteng karena dia kasihan melihat Lokwan yang tidur di atap. Quenpung berkata dia tak akan meminta uang sewa kepadanya. Yang penting dia rajin bekerja dan menabunglah, dan setelah dapat KTP pergilah dari kota ini. Sen Hiat pun memberikan spray dan selimut. Akhirnya Lokwan bisa merasakan hidup yang lebih nyaman. Hari itu dia masuk ke sebuah lokalisasi untuk mengantar makanan. Anak perempuan yang menolongnya dulu ada di sana, sedang menunggu ibunya. Selesai bekerja, Lokwan melihat ada pria yang menyiksa ibunya. Lokwan hanya bisa diam dan melihatnya, dia tak bisa ikut campur. Esok harinya, ibu dari anak perempuan ini disiksa lagi dengan pria yang sama di rumahnya. Dan ketika Lokwan sedang berjalan, tiba-tiba dirinya heran melihat si bocil terus memandang ke atas. Ternyata ibunya telah meninggal dan tersangkut di kabel. Semua penduduk datang ke sana, bahkan bos Quenpung. Lokwan pun naik ke atas dan menurunkan mayat wanita ini. Quenpung menyuruh Sen Hiat memanggil Xin Yi, kemudian Xin Yi pun memeriksa apa penyebab dari kematiannya. Ternyata sebelum wanita ini tersangkut, dia disiksa dan banyak lebam di tubuhnya. Kemudian ada yang mendorongnya ke bawah. Anak perempuan ini akhirnya menangis, dia sedih karena ibunya telah meninggal. Lokwan menceritakan bahwa kemarin dirinya melihat ada seorang pria menghajar si ibu dari anak perempuan ini. Bos Quenpung berkata hal ini sering terjadi di Kowloon, apalagi untuk orang awam yang tak memiliki KTP. Lokwan tak tahan, dia ingin menghajar pria itu, lalu datang ke toko kelontong dan membeli permen berlubang. Kemudian memakainya menjadi topeng untuk menutupi wajahnya. Lokwan berniat memberi pria itu pelajaran di sebuah lorong yang sepi. Tapi ternyata sudah ada 3 pria bertopeng lainnya yang ingin menghajar pria ini. Lokwan pun bergabung ikut memukuli pria ini. Tak sengaja topengnya terlepas, salah satunya segera memasangkan topeng lain kepada Lokwan dan kembali pria ini dihajar. Setelah selesai mereka pun pergi, ternyata 3 orang tersebut adalah Sen Hiat, Xin Yi, dan 12. Lokwan mengucapkan terima kasih karena sudah menutupi wajahnya. Lalu mereka mengajak Lokwan untuk ikut bergabung. Malam itu Lokwan merasa dekat dengan orang-orang ini. Setelah makan malam bersama, Lokwan ikut bermain mahjong dengan mereka. Mereka bermain mahjong malam itu dengan gembira. Bahkan Lokwan tak masalah bertarung dan kehilangan uangnya. Mereka pun tertawa bersama. Lokwan merasa cocok dengan orang-orang ini. Keesokan harinya Lokwan menemui bos Quenpung. Dia tak menyangka layangan bisa diterbangkan di tempat ini. Ternyata perkataannya itu adalah ungkapan Quenpung untuk dirinya. Jika mereka ingin menghajar orang, ajak juga dia. Dia memberi nasihat ke Lokwan, suatu hari dia harus bisa mandiri dan meninggalkan tempat ini. Pemerintah Hong Kong saat itu sedang berusaha mengendalikan populasi dan menekan angka imigran yang datang ke Hong Kong. Konsentrasi mereka saat ini adalah kota di apartemen paling padat di Kowloon City yang paling mungkin untuk dibongkar. Para pakar membahasnya di TV. Kesehatan bos Quenpung mulai menurun. Xin Yi selaku tabib di sini memintanya untuk dirawat di rumah sakit. Tapi Quenpung menolak untuk tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa dirinya sedang sakit. Awal masalah yang akan mereka hadapi kali ini lebih serius. Ketika Quenpung datang menemui seseorang, orang ini bernama Dik Cho. Dirinya adalah milik properti Kowloon yang sebenarnya seorang bos besar di Hong Kong. Quenpung menyerahkan uang sewa kepada Dik Cho. Dirinya yang seorang bos besar di Hong Kong mempunyai masa lalu yang kelam yang tidak bisa dia lupakan. Seluruh keluarganya dihabisi oleh gangster saingannya, dan dia tak punya keturunan sampai saat ini. Dendamnya tak bisa dia lupakan, dan suatu hari nanti dia harus membalasnya. Sementara di lain tempat, Lokwan jadi sering berkumpul dengan ketiga orang ini. Seusai bekerja, Lokwan sering melihat mereka bernyanyi dan karaoke. Lokwan datang menemui bos Quenpung. Dia mendapat kabar bahwa ibunya sudah meninggal.
Dia memutuskan akan tinggal di Kowloon karena hanya ini rumahnya sekarang. Quan Fung mengizinkannya, tapi dia harus ingat tempat ini akan dibongkar cepat atau lambat. Dia harus mengumpulkan uang untuk membeli KTP. Lalu Quan Fung bertanya apa dia ingin belajar memotong rambut. Dia butuh pekerja di sini, dan malam itu Quan Fung menunjukkan cara memotong rambut dan melakukan perawatan di salon miliknya. Sementara di tempat lain, Dik Chow menerima telepon. Dia mendapatkan kabar yang mengejutkan. Malam itu, ketiga orang ini membawa Lo Kwan keluar. Mereka diundang makan oleh pemilik Kowloon, Paman Dik Chow, sahabat bos besar mereka, Quan Fung. Hubungan mereka berdua pun sangat dekat. Ketika mereka sedang melewati kuil, Lo Kwan ingin bertanya apa yang terjadi di tempat ini dulu. Twelve dan Sun Yat menjelaskan itu terjadi 30 tahun yang lalu. Dulunya Kowloon adalah daerah penghasil uang, banyak geng yang bertarung mengincarnya. Pemilik properti adalah Paman Dik Chow. Sedangkan Lei Chandong adalah pemimpin gangster yang saat itu memiliki tangan kanan yang sangat kuat bernama Aceng. Pertarungan hampir terjadi di setiap harinya. Dia menculik keluarga Dik Chow sebagai sandera, istri dan anak perempuannya dihabisi. Dan Acenglah pelakunya. Dik Chow yang dikurung cuma bisa menangis melihat peristiwa itu. Setelah melewati pertarungan panjang, Lung Quan Fung lah yang mengalahkan Aceng. Lalu Sun Yat menunjukkan bekas pertarungannya. Tak lama, pager milik Twelve berbunyi. Mereka harus segera bergerak. Dik Chow sudah memesan makanan di sebuah restoran mewah. Seseorang datang turun dari mobil bernama Tiger. Orang ini adalah kepercayaan Dik Chow, seorang pimpinan gangster kerah putih. Dik Chow berkata akhirnya dia menemukan putra Aceng. Orang ini sangat gembira. Dia pernah bersumpah akan menghabisi seluruh keturunan Aceng. Dendam ini harus dibalas. Tiger juga mendukungnya. Ini harus dituntaskan. Mendengar hal itu, wajah Quan Fung terlihat sangat pucat. Lalu anak-anak muda Kowloon datang dan menyapa para orang tua ini. Dik Chow melihat Lo Kwan, dia merasa belum pernah melihatnya. Quan Fung menyuruh Lo Kwan pun menyapanya. Setelah itu, Quan Fung menyuruh mereka untuk makan dan minum di luar. Dan inilah cerita masa lalu para orang tua ini. Lung Quan Fung dan Aceng adalah saudara seperguruan. Nasib aja yang membedakan mereka. Aceng ditolong Lei Zandong, bersumpah setia menjadi bawahannya. Dan Quan Fung ditolong Dik Chow. Dan mereka berdua adalah musuh yang dulunya saudara. Aceng sering datang diam-diam untuk memotong rambut di tempat Quan Fung. Aceng menyampaikan kabar istrinya sedang mengandung. Jika dia lahir, Quan Fung harus menjadi ayah angkatnya. Dan sepertinya Quan Fung tahu sesuatu. Dia melihat Lo Kwan, dia sangat yakin Chen Lo Kwan adalah anak saudara angkatnya. 30 tahun yang lalu, dia berhasil menghabisi Lei Zandong dan Aceng. Quan Fung membawa bukti kemenangannya. Semua orang berteriak senang. Tapi yang sebenarnya terjadi, saat Lung Quan Fung bertarung dengan Aceng, kedua orang ini tak sanggup untuk melukai lawannya masing-masing. Aceng meletakkan senjatanya. Quan Fung berkata dia harus menghabisi Zandong, sedangkan Aceng tak bisa mundur. Apa yang harus mereka lakukan di situasi begini? Mereka terdesak di posisinya masing-masing. Aceng mengambil kain, mereka akan saling menutup mata satu sama lain. Jadi jika dia kalah, maka dirinya harus membiarkan istri dan anaknya pergi dari Hong Kong. Lalu jika Quan Fung yang kalah, Aceng harus mengurus barbershop miliknya dan belajar memotong rambut. Dan mereka berdua pun bertarung, hasilnya adalah Aceng yang kalah dan meninggal. Quan Fung pun menyelinapkan istri dan anak Aceng keluar Hong Kong hingga istri Aceng sangat marah kepadanya. Makan malam itu akhirnya selesai. Twelve mengantar Paman Tiger ke mobilnya. Tiger berkata anak Aceng itu yang bernama Lo Kwan segera ditangkap. Dia dan Sun Yat juga mendapat kabar dari Twelve. Lalu menelepon dan mengabari orang-orang yang mereka sayangi. Lo Kwan adalah putra Aceng. Sun Yat sangat kaget mendengarnya. Dia lalu menemui bosnya dan bertanya kepada Twelve. Dia baru saja mengatakan bahwa Lo Kwan adalah anak Aceng. Lo Kwan yang setengah sadar akibat mabuk tak mendengarnya. Dan Quan Fung tak bisa menjawab. Di sebuah stasiun pacuan kuda, Big Boss dan tangan kanannya Por sedang bertaruh dan kebetulan Big Boss menang hari ini. Seorang pejabat kota Hong Kong bernama Luo memberikan selamat. Dia ingin meminta tolong kepada Big Boss. Masalah rencana relokasi di Kowloon akan ada kompensasi yang sangat besar dari pemerintah. Mendengar hal tersebut, tentu saja Big Boss sangat tertarik. Namun dia juga berpikir kalau dia tidak bisa menyerang Kowloon dengan seenaknya, tanpa membuat rencana yang pasti. Apalagi di belakang Lung Quan Fung ada dua kekuatan besar yang siap untuk membantunya. Maka dari itu, Big Boss akan mempersiapkan sebuah rencana untuk menggembosi kekuatan tempur Lung Quan Fung dengan cara memberikan Dik Chow sebuah informasi penting.
Ketika dia berada di sebuah restoran, Big Boss mengetahui kalau Dik Cho sedang mencari seorang laki-laki bernama Chan Lokwan, yang kemudian memberikannya sebuah catatan sipil milik Lokwan. Ketika waktu itu dia mengurusi KTP untuknya. Jelas saja melihat foto dari Lokwan membuat dia sangat marah, apalagi Big Boss dan Power terus memprovokasinya dengan mengatakan kalau adik angkatmu tidak sebaik yang kau kira, karena dia malah berusaha untuk menyembunyikan putra musuhmu di dalam kota bertembok Kowloon. Quan Fung hanya duduk termenung menikmati garis takdir yang sedang terjadi pada dirinya. Sementara Trap dan Hun Yat sedang berusaha untuk mengeluarkan Lokwan dari dalam sana dan mengatakan kalau sebenarnya ayahmu adalah Aceng. Meskipun Lokwan sangat terkejut mendengar kenyataannya dan seakan-akan tidak mau menerima kenyataan pahit itu, mereka berdua tetap berusaha untuk mengeluarkan Lokwan dari sana. Karena mereka berdua takut kalau dia tidak akan selamat bila masih berada di sini. Lokwan mengatakan kepada Lung Quan Fung kalau urusan ayahnya adalah masa lalunya, dan dia tidak pantas mendapatkan karmanya karena perbuatan yang disebabkan oleh ayahnya. Apalagi Lokwan sudah sangat nyaman untuk tinggal di sini, jadi tidak ada alasan untuk mengusirnya dari tembok bertembok Kowloon. Namun tak berselang lama, Dik Cho dan Tiger sudah sampai di sana dengan beberapa anak buahnya. Dik Cho sangat marah kepada Quan Fung karena kenapa dia tidak memberitahunya kemarin saat pertemuan mereka. Malah dia sedang berusaha untuk menyembunyikan keberadaan putra musuhnya. Segera setelah itu, Tiger lalu memimpin anak buahnya untuk segera menghabisi Lokwan. Melihat Tiger dan semua anak buahnya sangat kewalahan menghadapi Lokwan, akhirnya Dik Cho memutuskan untuk turun tangan sendiri untuk menghancurkan Lokwan. Terlihat Lokwan berusaha untuk membunuh Dik Cho dengan sebuah pisau. Namun, akhirnya Quan Fung harus terpaksa ikut campur dengan urusan mereka. Lung Quan Fung lalu meminta Lokwan untuk segera pergi meninggalkan Hong Kong. Meskipun sebenarnya keputusan dia dengan menyuruh Lokwan pergi dari sana membuat Dik Cho sangat marah karena sebelumnya dia telah memerintahkan Lung Quan untuk membunuhnya. Dik Cho pun tidak akan membiarkan Lokwan untuk pergi dari sana hidup-hidup. Namun Lung Quan berusaha untuk menghentikannya yang malah membuat Lung Quan harus terluka karena sabatan pisau yang mengenai tubuhnya. Lokwan berusaha untuk menolong Quan Fung, tapi dia malah tertusuk pisau oleh Dik Cho di bagian perutnya, hingga menyebabkan Lokwan harus mendapatkan luka yang serius. Xin Yi yang melihat Lokwan terluka parah terpaksa harus ikut campur masalah mereka, yang kemudian membuat sang koki restoran juga ikut turun tangan untuk menghentikan perbuatan Dik Cho. Lung Quan mengatakan kalau masa lalu mereka di masa lalu biarlah menjadi masa lalu, tidak ada sangkut pautnya dengan generasi muda saat ini. Namun Dik Cho tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Lung Quan Fung, karena baginya nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mendapati kenyataan pahit, dia harus dikhianati oleh saudara angkatnya sendiri. Dik Cho lalu berkunjung ke markas Big Boss untuk meminta bantuan kepadanya. Dik Cho ingin Big Boss membunuh Lokwan bagaimanapun caranya, dan dia akan memberikan apapun yang dia inginkan sebagai imbalannya. Big Boss pun menyepakati hal tersebut, dan akan segera menyelesaikan semua permintaannya. Dik Cho mengatakan kalau Lokwan mendapatkan luka serius di bagian organ dalamnya, dan dia harus segera mendapatkan penanganan serius bila tidak ingin dia mati. Lung Quan Fung lalu meminta Hun Yat untuk mengatur sebuah rencana agar Lokwan bisa segera keluar dari tempat ini. Karena di sini pun juga pasti akan sangat berbahaya karena Dik Cho tidak akan tinggal diam begitu saja. Singkat cerita, sampailah Big Boss di kota bertembok Kowloon dengan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Lokwan. Lung Quan Fung yang mengetahui hal tersebut segera turun dari sana untuk menemui Big Boss yang kini telah berada di tempat pangkas rambut miliknya. Welop yang mendapati kota bertembok Kowloon sedang diserang oleh gengnya, si Big Boss berniat untuk segera menuju ke sana. Meskipun bosnya sempat melarangnya, namun Trap meyakinkan Tiger dan bercerita ketika dulu saat dia berumur 13 tahun, hanya Lung Quan Fung lah yang menyelamatkan hidupnya. Sama seperti saat ini, dia sedang berusaha untuk menyelamatkan Lokwan. Mendengar itu, Tiger mengerti perasaan Trap dan memintanya untuk berhati-hati karena dia masih bertugas untuk menjaga dirinya. Big Boss mengatakan kepada Lung Quan Fung kalau sekarang dialah pemimpin dari Kowloon karena saudara angkatnya telah memberikan dia sebuah surat kuasa untuk mengurus tempat ini. Jadi Big Boss meminta Lung Quan Fung untuk segera menyerahkan Lokwan dan masih memberikan kesempatan untuknya mengurusi tempat pangkas rambut miliknya. Terlihat dari luar, Xin Yi sedang berusaha untuk membawa Lokwan pergi dari sana. Namun sebaik-baiknya dia berusaha agar pelariannya tak terlihat oleh anak buah Big Boss. Nyatanya mereka pun sanggup untuk menemukan keberadaannya, yang kemudian berusaha untuk menyerangnya. Anak buah Big Boss lalu memberitahu bosnya kalau keberadaan Lokwan telah ditemukan, yang kemudian membuat Lung Quan Fung akhirnya bertindak untuk menghentikan Big Boss dan Four yang akan menghajarnya.
Hen Yat dan Shin Yi bahu-membahu untuk mengalahkan anak buah Big Boss. Di sepanjang perjalanan mereka keluar dari kota bertembok. Namun dari belakang, For dapat segera menyusul mereka dan sanggup melumpuhkan Hen Yat yang berada di hadapannya. For seperti mempunyai ilmu kebal karena sepertinya sebuah pisau tajam tak sanggup untuk melukai tubuhnya. Bahkan pisau milik Hen Yat berhasil dia rebut untuk memotong 3 jari kanan milik Hen Yat dengan menggunakan pisaunya. Big Boss berhasil mencegat Shin Yi yang tengah membawa Lo Kwan, namun dari belakang Lung Quanfong berlari yang kemudian menendang Big Boss hingga dia terjatuh tersungkur. Shin Yi lalu berusaha untuk menghentikan For yang berhasil menyusulnya sampai di sana. Dia lalu berusaha untuk memukulinya, namun Shin Yi segera menyadari kalau For memakai ilmu kebal hitam, sehingga membuat badannya sulit untuk dilukai menggunakan benda apapun. Bahkan meskipun Hen Yat telah sampai di sana untuk membantunya mengalahkan For, namun nyatanya itu sangat sulit untuk mereka berdua melumpuhkan For. Di sana, Velp yang juga telah berada di sana berusaha melumpuhkan For dengan keahlian berpedang yang dia miliki, tapi tetap saja bagaimanapun usaha mereka bertiga untuk mengalahkannya, nyatanya itu sangat sulit untuk mereka lakukan. Lung Quanfong terlihat sangat kewalahan untuk mengalahkan Big Boss. Namun ketika Big Boss ingin membunuhnya, Sang Koki tiba di sana dan berusaha untuk membunuh Big Boss. Meskipun Sang Koki mempunyai keahlian berpedang yang sangat baik, nyatanya dia pun harus mati di tangan Big Boss. Yang kemudian Big Boss berusaha untuk membunuh Lo Kwan yang berada di hadapannya. Melihat Lo Kwan dalam bahaya, Lung Quanfong lalu melemparkan bogem besi hingga mengenai dada dari Big Boss yang lalu memberikan serangan tambahan dengan menggunakan gear rantai tepat mengenai dada Big Boss. Namun ketika Lung Quanfong ingin segera mengakhiri pertarungannya, penyakitnya malah kambuh hingga memuntahkan darah yang banyak dari dalam tubuhnya. Tentu saja kejadian itu lalu dimanfaatkan oleh For yang kemudian menyerangnya, lalu menusuk perutnya. Merasa hidupnya tak akan lama lagi, Lung Quanfong memutuskan untuk menahan rolling door toko tempat dia, Big Boss, dan For berada, agar para bawahannya mempunyai cukup waktu untuk membawa Lo Kwan pergi dari sana. Tak ingin menyia-nyiakan perjuangan Lung Quanfong, mereka bertiga lalu memutuskan untuk segera membawa Lo Kwan pergi dari sana. Namun mereka bertiga merasa kalau itu akan percuma saja bila anak buah Big Boss masih berada di sana. Yang kemudian memutuskan untuk menahan semua anak buah Big Boss dan membiarkan orang-orang yang melihat Lo Kwan di jalanan membawanya menuju ke rumah sakit. Lo Kwan kini berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan cepat di sana. Namun dia juga harus mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian, karena Lo Kwan diketahui masuk ke dalam negara tersebut secara ilegal. Beberapa hari setelah pertarungan di sana, Dik Cho mendatangi salon pangkas rambut milik Lung Quanfong untuk mengenang kematiannya. Namun tiba-tiba Big Boss beserta dengan anak buahnya datang ke sana dengan membawa 3 dewan direksi kota bertembok Kowloon yang lainnya, agar mereka berempat menandatangani surat jual beli tempat ini untuk dijual kepada mereka dengan harga 20 yuan per meter. Dik Cho jelas saja tidak mau menjual tempat ini apalagi kepada mereka yang telah mengingkari kesepakatan dengannya, dengan malah membunuh Lung Quanfong bukannya Lo Kwan. Mendapati penolakan dari Big Boss, For tiba-tiba menghantam kepala Dik Cho menggunakan palu, hingga membuat dia pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Dik Cho ke dalam kandang ayam, hingga dia mau menandatangani surat jual beli tanah bertembok Kowloon. For mengatakan kepada bosnya kalau dia harus melakukan seperti ini karena dia telah memikirkan masa depan untuk hidup yang lebih baik. Bagi bosnya mereka akan untung banyak jika mereka menjualnya kepada pemerintah. Jadi bosnya bisa bersantai karena dia akan memberikan jalan yang mulus untuknya. For pun terlihat sedang memimpin anak buahnya untuk mengusir semua warga yang ada di sana. Tri mengatakan kalau lebih baik tempat ini dipimpin olehnya, apalagi dialah yang telah membunuh sang legenda Tornado. Dan kelihatannya bos mereka sedang terluka. Dia dan para anak buah yang lainnya tunduk atas perintahnya. Bila For ingin mengambil alih semua ini, dia dan semua bawahannya akan berada di belakangnya. Di dalam kamarnya, Big Boss sedang meminum obat untuk menyembuhkan luka yang didapatkan setelah pertarungannya dengan Tornado. Tetapi dia merasa kalau ada seseorang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba dari atas For mencekek leher Big Boss hingga dia mati. Lo Kwan yang masih selamat setelah peristiwa waktu itu kini berada di ruangan imigrasi. Dia terancam akan dideportasi dari Hong Kong karena datang ke sana sebagai imigran gelap. Namun Lo Kwan mengatakan kalau dia lahir di Hong Kong dan kembali lagi ke sini untuk mendapatkan kartu identitas miliknya. Setelah mengecek dokumen pribadi miliknya, ternyata memang benar kalau Lo Kwan telah lahir di Hong Kong. Orang tuanya juga dari Hong Kong yang tentunya sekarang Lo Kwan bisa mendapatkan KTP untuk dia bisa tinggal di sudut kota manapun di negara Hong Kong. Lo Kwan mendatangi kediaman Tiger untuk menanyakan tentang di mana keberadaan ketiga saudara angkatnya.
Tiger mengatakan kalau mereka bertiga telah mati dan itu semua adalah salahmu. Namun Lokwan tidak percaya begitu saja karena tidak mungkin mereka mati dengan mudah, apalagi dia berencana ingin membalaskan dendam Long Quanpung kepada geng Pionik. Melihat kesungguhan hatinya, Tiger pun mengatakan kalau mereka bertiga berada di sebuah tempat pinggiran pantai. Namun Lokwan sebaiknya harus menyiapkan mentalnya karena kondisi mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Sampailah Lokwan di tempat yang dimaksud. Baik Lokwan maupun ketiga saudara angkatnya sangat senang melihat lagi Lokwan masih selamat setelah peristiwa waktu itu. Mereka berempat lalu menghabiskan malam itu dengan bermain mahjong di sana sama seperti ketika mereka berkumpul untuk pertama kalinya. Ketika pagi menjelang, mereka bertiga tidak bisa menemukan di mana keberadaan Lokwan. Yang lalu membuat mereka berpikir kalau mungkin Lokwan kini kembali lagi ke kota bertembok Kowloon untuk membalaskan dendam bos mereka di kota bertembok Kowloon. Terlihat Power sedang melakukan ritual hitam memanggil para setan dan iblis untuk menjaganya agar dia bisa kebal dari serangan apapun. Lokwan sudah terlihat berada di dalam sana dan meminta anak perempuan yang tadi untuk memberitahu semua orang kalau malam ini jangan ada yang keluar. Asa pun mulai masuk ke dalam sana untuk membuat kabur pandangan Power beserta dengan bawahannya. Dan saat itu juga Lokwan mulai menyerang menghabisi satu persatu anak buah dari Power. Mereka bertiga pun akhirnya ikut bergabung dengan Lokwan untuk menghabisi seluruh anggota geng Pionik sekaligus membalaskan dendam kematian Long Quanpung. Melihat para anak buahnya banyak yang telah mati karena ulah mereka berempat, Power dengan gila menembaki mereka berempat sehingga mereka harus kocar-kacir dari tempat itu. Sementara Lokwan sedang berusaha untuk menghentikan kegilaan Power, Henyat dan Twilight juga Shinyi bertugas menghabisi seluruh anak buah Power yang masih tersisa. Setelah menghabisi semua anak buah Power, mereka bertiga menuju ke tempat pertarungan Lokwan membantunya untuk menghabisi Power. Namun seberapa kuat dan seberapa besar usaha mereka untuk menghabisi Power, mereka berempat dibuat kewalahan dengan kekuatannya, apalagi Power mempunyai ilmu hitam yang membuatnya semakin tak terkalahkan. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk membunuhnya, dari memukulnya, menusuknya, membantingnya, mencekeknya. Namun semua usaha itu tidak bisa membuat mereka bisa mengeluarkan darah sedikit pun dari tubuh Power. Henyat mencoba mendorong Power untuk jatuh dari atap gedung bersama dengan dirinya. Namun sebuah tali jemuran menahan mereka berdua, yang kemudian dari belakang Lokwan berlari, mendorong Power untuk jatuh ke bawah bersama dengan dirinya. Henyat berusaha untuk menahan tali yang melilit di tubuh Power agar Lokwan tidak mati, karena mencoba mendorong Power dari atap gedung. Lokwan sebenarnya meminta Henyat untuk melepaskan tali tersebut, tetapi karena Henyat ingin menang dan kalah asal bersama dengan ketiga saudara angkatnya, dia akan tetap menahan tali tersebut hingga mereka menemukan cara agar Power bisa mereka kalahkan. Merasa masih mempunyai kesempatan untuk bertarung dengan Power, Lokwan mencoba menyerangnya, namun sekuat apapun usahanya untuk membunuh Power, itu terasa sangat mustahil. Bahkan ketika dia mencoba untuk membunuh Power dengan menggunakan sebilah pedang. Pedang itu pun harus terpotong hanya dengan menggunakan kekuatan giginya. Tetapi setidaknya Lokwan mempunyai kesempatan untuk menahan potongan pedang itu agar masuk ke dalam tubuh Power. Setelah berhasil mengalahkan Lokwan, Power berusaha naik ke atas untuk menghabisi anak buah Long Quanpung yang tersisa. Tiba-tiba hembusan angin puting beliung mini menyelimuti tempat tersebut yang seakan-akan tornado hadir di sini untuk membantu mereka mengalahkan Power. Lokwan berhasil naik ke atas dengan bantuan angin beliung yang mengobatinya di tempat pertarungan mereka, hingga menyebabkan kain terpal yang ada di sana membawanya untuk naik ke atas lagi, sehingga membuat Lokwan berhasil memukul punggung Power demi menyelamatkan Henyat yang akan dilempar oleh Power dari atas gedung. Dan karena pukulan itu juga menyebabkan pecahan pedang yang masuk ke dalam tubuhnya berpindah posisi, hingga akhirnya untuk pertama kalinya Power bisa terluka. Tentu saja mereka segera memanfaatkan momen tersebut untuk segera menghabisinya sebelum ilmu hitam di tubuhnya pulih kembali. Lokwan pun memberikan kesempatan kepada Henyat untuk membunuh Power, sebagai balasan karena Power telah membunuh kakak angkatnya. Sebelum mereka berempat pergi dari sana, mereka juga pergi ke salon pangkas rambut milik Long Quanpung untuk membebaskan Dik Cho dari dalam kurungannya. Dan sebelum film berakhir, beberapa hari setelah peristiwa itu, mereka berempat terlihat berada di atap gedung untuk melihat bagaimana indahnya Hong Kong pada sore itu. Mereka menyadari kalau perkembangan di kota Hong Kong akan semakin pesat, dan dalam beberapa tahun ke depan, kota tembok Kowloon akan menjadi kenangan untuk mereka. Karena di masa depan, kota tembok Kowloon dihancurkan pada bulan September tahun 1993. Terima kasih sudah menonton Alur Cerita Film, semoga kalian suka dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.